Gadis ini melayani ratusan tentara di camp setiap hari. Dia tidak melakukannya untuk dirinya sendiri. Dia melakukannya untuk anak-anak yang kehilangan tempat tinggal mereka di perang. Namanya Miu. Setelah setiap malam bersama para prajurit, dia akan berjalan ke sungai untuk membersihkan diri. Nyanyian lembutnya menarik perhatian samurai bernama Hayaki. Baginya, jiwa Miu tampak murni dan indah. Ketika dia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, Hayaki tiba-tiba pingsan dalam pelukannya. Segera temannya Doro dan seorang biksu tua bernama Biwa tiba. Mereka menjelaskan bahwa Hayaki baru saja mendapatkan kembali organ miliknya yang dicuri dan tubuh barunya tidak terbiasa dengan udara dingin musim dingin. Mereka beristirahat di kuil Miu yang bobrok dan saat itulah mereka menemukan sesuatu yang luar biasa. Miu sedang membesarkan sekelompok anak yatim, anak-anak yang kehilangan lengan dan kaki mereka dalam perang. Meskipun mereka mengalami penderitaan, wajah mereka masih menunjukkan senyum polos. Miu percaya bahwa suatu hari nanti kedamaian akan datang dan sampai saat itu dia akan mengorbankan segalanya untuk anak-anak ini. Sebagai balasan, anak-anak juga ikut membantunya. Mereka mengenal Miu bekerja siang dan malam, jadi mereka mencuci pakaian mereka sendiri agar dia bisa tidur sedikit lebih lama. Bersama Hayaki dan Doro, kuil yang rusak perlahan terisi dengan tawa lagi. Tapi mereka tidak sadar Miu sudah kembali ke camp. Malam itu Miu melayani pria lain di barak. Namun setelahnya dia terkejut melihat Hayaki menunggu di pintu. Meskipun buta, tatapan dianya terasa seolah-olah dia bisa melihat menembus jiwanya. Doro menjelaskan semua di dunia ini memiliki warna jiwanya sendiri. Hayaki bisa membedakan hati seseorang dengan hanya melihatnya. Miu membeku mendengar ini. Di mata Hayaki apakah dia kotor? Tapi Hayaki dengan lembut menyentuh pipinya. Meskipun tak bersuara, hatinya jernih. Doro berbisik, dia ingin mendengarmu bernyanyi. Jadi malam itu Miu bernyanyi. Suaranya membawa kehangatan dan kesedihan dari dunia dan rasa rindu yang mendalam akan rumah. Hayaki dan Doro benar-benar terpesona. Tak lama kemudian Biksu Biwa kembali dengan berita. Dia telah menemukan iblis yang telah mencuri suara Hayaki. Hayaki segera berangkat untuk mengambilnya kembali. Tapi ketika dia menghadapi iblis itu, dia dan Biwa terjebak dalam perangkap pasir. Hayaki gagal membunuhnya dan iblis itu mencuri kaki kanannya lagi. Terluka, mereka tidak ada pilihan lain selain mundur. Sementara itu, Doro mencoba diam-diam meredakan beban Miu. Tapi ketika dia mengikutinya ke dalam camp, dia menemukan kebenaran tentang Miu. Ia syok hingga terdiam. Kembali ke kuil, Doro tidak pernah memberitahu anak-anak. Dia tidak bisa menghancurkan impian mereka tentang Miu. Anak-anak hanya menginginkan satu hal, sebuah peternakan kecil dengan Miu, tempat mereka bisa hidup sederhana, kehidupan yang aman. Tapi Hayaki sekali lagi lumpuh, mengamuk seperti anak yang terluka. Terobsesi untuk merebut kembali tubuh miliknya yang dicuri, Miu menyanyi untuk menyisirnya. Suaranya meredakan amarahnya. Biksu Biwa memperingatkan Doro bahwa membunuh iblis itu tidak akan mudah. Ketika kaki palsunya dibangun kembali, dia mencari iblis itu lagi. Kali ini kakinya kembali digigit, namun tebasan pedang yang tajam menghancurkan iblis itu. Dia mendapatkan kembali kedua kakinya yang asli dan suaranya. Tapi kegembiraan tidak bertahan lama. Ketika mereka kembali, kuil itu dalam keadaan hancur. Miu dengan serius terluka parah. Para prajurit telah menuduhnya sebagai mata-mata, menghukumnya karena melayani kedua belah pihak. Mereka bahkan merebut kembali semua uang yang telah diperolehnya. Saat jiwanya mulai memudar, Hayaki diliputi amarah. Untuk pertama kalinya, dia menghunuskan pedangnya melawan pria. Dia menebas para prajurit itu satu persatu, berniat mengubur seluruh camp bersamanya. Tapi ketika dia mengangkat pedangnya melawan orang terakhir, Doro berdiri di sana. Dia menangis dan memeluk Hayaki erat-erat, menunjukkan benih padi yang dimiliki Miu. Keinginan terakhirnya adalah menanam ladang padi di desa. Hayaki pun memeluk tubuh Miu dalam kesedihan.